Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan untuk tetap taat pada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah menyampaikan Islam seluruh umat manusia. Kita berusaha semakin mencintai beliau, dalam arti mentaati, menjunjung tinggi, ya, dan menjauhkan dari sikap-sikap yang kurang baik pada beliau. Ya, misalnya kalau disebut namanya kita tidak membaca sholawat dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan pengajian kita tetap dalam surat Muhammad, ya. Ayatnya mulai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa akhbata a'malahum. Sadaqallahul azim. Ya, ini 9 ayat ini nanti menggambarkan dua kelompok orang mukmin dan kelompok orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolong kamu dan meneguhkan kaki-kaki kamu. Itu gambaran orang-orang mukmin yang menolong Allah. Nanti akan dijelaskan menolong Allah itu apa artinya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, fata'sallahum, maka kecelakaan bagi mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah telah menghapus amal-amal mereka. Dzalika, ya, itu adalah karena bi annahum karihu ma anzalallahu, sesungguhnya mereka telah membenci apa yang diturunkan Allah. Fa akhbata a'malahum, maka Dia Allah menghapus amal-amal mereka. Ya, ada dua hal yang dihadap-hadapkan, antara orang mukmin dengan segala amalnya dan orang kafir dengan segala amalnya juga. Ya, ayat yang lalu itu menjelaskan tentang jihad. Ya, serta ganjaran yang demikian besar bagi mereka yang gugur di medan jihad. Ya, bahkan
akan kembali itu cara-cara yang membunuh, mematikan orang itu yang baik menurut Al-Quran dipancungkan gitu ya. Ya, di dalam ayat ini ya, orang-orang yang beriman dianjurkan untuk melakukannya, melakukan jihad sambil menjanjikan kemenangan buat mereka. Intan surullah yang surkum. Ya, hai orang-orang beriman, jika kamu dari waktu ke waktu melalui niat amal-amal kamu menolong agama Allah. Ya, intang surullah menolong agama Allah. Yang ngaji, ya, mendorong orang untuk taat beribadah. Kalau sudah sholat, mestinya munfarid sendiri-sendiri ngajak untuk berjamaah. Itu namanya nasrullah, ya, intan surullah. Ya, berlaku jujur, amanah, nggak menditan, nggak mencuri. Itu, ya, itu artinya menolong agama Allah, baik dengan ucapan menjelaskan hakikat dan bukti-bukti kebenarannya, maupun dengan tindakan menampik penghambat-penghambatnya. Ya, kemungkaran itu juga selalu ada. Nah, itu kita coba kita sendiri tidak melakukan, mengajak orang lain menjauhkan diri dari kemungkaran. Ya. Intinya orang Islam itu kan begitu ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, orang yang beriman tidak melakukan itu sebenarnya tidak lengkap ya. Mengajak kepada yang baik dan menegah hal-hal yang mungkar. Ya, yang surkum niscaya pasti dia Allah akan menolong kamu menghadapi aneka tantangan serta menyelesaikannya dan meneguhkan kaki-kaki. Ya, aqdam jamak dari qadam. Yakni kedudukan kamu sehingga semangat juang kamu terus berkobar, nggak pernah luntur, nggak boleh mengendor, sekaligus juga ketenangan batin, ya, selalu menghiasi jiwa kamu dan kepercayaan diri kamu pun selalu besar, nggak pernah pesimis, ya, selalu optimis. Seberapapun hasilnya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seneng gitu aja, ya, seneng aja sing api-api, ya, seneng ya memberi peringatan orang yang kira-kira perilakunya itu tidak lurus, tidak benar, ya, nggak usah muring-muring, ya dengan cara yang seneng gitu saja. Dan adapun orang-orang kafir, nih sebaliknya, ya, kafir itu artinya menutupi, ya. Orang kafir itu tertutup hatinya, ya. Mereka menutupi kebenaran serta mengingkari tuntunan agama, ya, agama Islam. Kapanpun dan dimanapun saja mereka berada, maka yang akan mereka terima kecelakaan yang besar, taksan, ya, kelumpuhan, kegelisahan besar bagi mereka. Kalau bukan sekarang, maka tidak lama lagi, dan Allah telah, yakni pasti menghapus amal-amal mereka. Adalla a'malahum. Ya, kira-kira walaupun Amerika itu negara adidaya, ya, itu nggak pernah tenang gitu ya. Ikhtiarnya untuk mempertahankannya itu banyak. Ya, coba Presiden Obama berapa yang mengawal, ya. Ya, itu artinya ada rasa takut gitu ya. Ya, tentara yang sudah begitu itu masih akan membuat pangkalan tentara di Australia, itu artinya tidak pernah tenang gitu. Ya, tidak pernah tenang, ya, tidak pernah tenang. Orang Amerika yang besar, yang kaya, yang sekarang nampaknya juga kerepotan ekonomi, itu tidak pernah tenang.
Ya, segala usaha mereka tidak berhasil. Ya ketoke lahir koyo-koyo, tapi sebenarnya ketidaktenangan mereka alami. Ya. Karena apa? Yang demikian itu, ya, yakni perlakuan Allah terhadap orang kafir seperti itu adalah karena sesungguhnya mereka telah membenci. Ya, coba. Ya, Obama bisa memerintahkan tentaranya di Afghanistan misalnya. Ya. Tapi tentara yang di Afghanistan itu menderita bukan main. Berapa yang mati, berapa yang invalid. Ya pulang ke sana itu hampir setengah gila. Ya. Tentara-tentara Amerika yang dikirim negara-negara itu pulang tuh hampir setengah gila. Ya mungkin jenderalnya dikasih ya bintang-bintang, tapi yang bawah-bawah itu ya memusuhi orang yang persenjataannya tidak sehebat mereka, tapi korban mereka dari ke hari itu selalu ada. Coba dengarkan itu. Ya, tidak pernah tenang. Wa adalla a'malahum. Ya. Yang nampaknya yang lahirnya itu kan yang mau berbaik, mau menolong, mau demokratisasikan, itu omong kosong ya. Paling-paling mereka cari minyak, macam-macam itu. Ya. Karena Amerika itu sangat tergantung pada BBM, ya, bahan bakar minyak untuk energinya itu. Ya, negara Islam walaupun memang orang Syiah ya. Yang Iran itu luar biasa itu. Kalau perlu minyak akan saya gunakan untuk alat politik. Ya, kalau minyak sudah tidak dikirim pada negara yang membutuhkan minyak, itu bisa goyah gitu ya. Oh, itu podoan namanya. Sama-sama perang urat saraf itu. Yang satu menuduh Iran punya ya kemampuan bikin senjata nuklir, yang itu tidak disenangi oleh orang-orang barat terutama Israel. Lah podo ya sumbar, kalau dibegitukan minyak akan saya jadikan alat ya politik ya. Itu dunia bisa gawat kalau nanti itu, bukan hanya sekadar dua negara tapi dunia yang lain bisa gawat. Ya, jadi orang-orang kafir karena apa mereka dihukum semacam itu? Karena sesungguhnya mereka telah membenci, ya, mengingkari, menjauhi apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran dan penjelasan-penjelasannya yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan demikian maka Allah yang Maha Esa itu menghapus sehingga sedikit pun tidak berbekas dan bermanfaat amalan-amalan mereka, walaupun kelihatannya di sini jelaskan secara lahiriah amalan tersebut baik. Ya, Amerika, Thailand banjir disumbang. Ya, barangkali juga ada proyek-proyek di Indonesia yang dibiayai oleh Amerika. Lahirnya baik, ya, lahirnya baik. Ya. Tapi di balik itu ada maksud-maksud yang tentu kadang-kadang merugikan. Memang dalam kehidupan bermasyarakat dunia ya kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, barang sampean tak tuku ya, tapi barangku ya tukun gitu kan, itu ya. Misalnya Amerika itu impor tekstil dari Indonesia, tapi deleku ya tukun kan gitu. Jadi kita nggak bisa kita untuk memprotes sama sekali. Kita bisa nanam dele, tapi hubungan dunia itu selalu begitu ya. Ada saling memberi barangnya, barang aku gelem tuku barangmu, tapi barangku ya tukun. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita mungkin bisa mencukupi dele, tapi karena hubungan antar negara itu ya seperti itu. Tapi kita jangan terlalu tergantung ya. Kita bisa bikin garam misalnya ya.
Ya bisa karena mau laut kita itu luas, tapi dengan hubungan negara tertentu, uyahku dukun. Ya, yang lain-lain juga banyak. Kalimah yang surkum, ya. Intan surullah yang surkum. Artinya dia Allah menolong kamu. Menolong bagaimana? Menyelesaikan aneka tantangan. Dalam arti mengilhami mereka jalan keluar dan mengarahkan mereka menemukan cara dan sebab-sebab yang sesuai dengan sunnatullah dalam meraih kemenangan. Ya, banyak orang-orang menghargai Indonesia itu banyak. Ya, kita manut, hutan jangan terlalu banyak dibabati. Ya. Sebab kalau hutan-hutan itu sudah tidak ada, ini dunia kekurangan O2 misalnya semacam itu, ya, udara yang tidak sehat, ya, dikasih penghargaan itu ya boleh saja. Tapi kita sendiri, ya memang planet bumi ini kan satu. Kalau sebagian rusak, yang lainnya juga ikut rusak. Ya, orang Sumatera bakar lahan itu kabut asapnya bisa sampai kemana-mana gitu. Ya, inilah kehidupan dunia yang sudah mengglobal. Ya, tidak ada jarak yang jauh, tidak ada batas. Ya, ya antara Indonesia, Malaysia, Singapura itu kan kalau kabut asap sopo sing kate membentengi kan nggak bisa itu. Ya. Ya anehnya itu misalnya masalah kabut ya. Pengusaha sawitnya itu orang Malaysia gitu, walaupun nanamnya di Sumatera di Indonesia gitu. Jadi siapa yang disalahkan? Nah kita juga perlu investasi. Ya, permasalahan antara lain seperti itu belum ya masalah-masalah yang lain. Jadi kalau kita mengikuti agama Allah, insya Allah Allah akan beri jalan-jalan yang paling baik untuk keselamatan kaum muslimin khususnya dan juga manusia pada umumnya. Kalimah in tansurullah ya, biasa digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau belum merupakan suatu kepastian. In tadhab adhab, kalau kamu pergi saya juga pergi, misalnya seperti itu. Bukan tertuju pada janji Allah menolong kaum beriman, tapi tertuju pada kaum beriman dengan maksud agar mereka selalu meragukan kesungguhan mereka berupaya menolong agama Allah. Tanya dirinya, introspeksi, sudahkah saya ini membela agama Allah dengan benar-benar? Itu maksudnya. Kalau sudah benar-benar, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Kenapa kok belum datang? Karena kita sendiri belum melaksanakan itu dengan baik. Ya sering kali kan pertanyaan, bagaimana hukum Allah? Potong tangan misalnya. Ya itu kan sering sekali pertanyaan itu ya. Ya. Tapi kalau kita memotong tangan tidak melalui proses pengadilan, kita sendiri akan dapat hukuman kan gitu ya. Pengadilan di Indonesia belum memberlakukan itu. Walaupun mencuri hukumannya cukup berat ya. Iya. Wong semangka satu butir saja. Ya. Ya. Mestinya yang korupsi juga hukumannya lebih berat karena nilainya berapa ribu ton semangka itu. Ya, mestinya begitu. Tapi dunia ini memang tidak ada keadilan mutlak, itu tidak ada. Keadilan mutlak nanti adalah di mahkamah ilahiyah di hari akhir. Jadi jangan mengharap ada keadilan mutlak di dunia. Kalau mendekati itu saya kira sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi keadilan mutlak adalah nanti di akhirat. Karena dengan keraguan itu mereka akan terus meningkatkan upaya, berbeda dengan halnya dengan orang yang telah yakin akan usahanya. Yang ini pasti akan mandek dalam upayanya karena merasa apa yang diupayakan telah cukup. Ya.
orang harus ragu terus. Ya wis cukup tah enggak aku besok ya di hari kiamat itu menghadapi hisab dan mizan. Itu artinya mendorong supaya terus begitu. Ya. Dari dunia keilmuan juga begitu, kalau sudah mencapai ya tingkat tertinggi S3 malah merasa dirinya kurang, seharusnya nggak merasa wis sakmene ae, nggak boleh begitu ya. Haus ya, lapar akan ilmu itu sama dengan ya itu nggak pernah ada hausnya, nggak ada pernah merasa cukupnya. Sebab masalah di dunia itu nggak akan terselesaikan. Ya bidang apapun, ekonomi dengan model ini nggak cocok, model ini nggak cocok, ya dicari terus ya untuk menjaga kesehatan masyarakat yang sekian banyak itu juga begitu. Penyakit muncul satu ya, muncul yang lain dan seterusnya. Ya kata-kata taksan ya, walladzina kafaru fataksallahum. Pada mulanya digunakan terhadap seseorang yang jatuh terjerembab dan tidak dapat berdiri lagi. Ya, mungkin di tempat yang berlumpur yang dalam jatuh nggak bisa kalau tidak ditolong gitu ya. Itu asal kata taksan. Kemudian digunakan dalam arti kecelakaan, kebinasaan, kekecewaan, kegelisahan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pokoknya nasib yang tidak enak. Ya. Orang bisa kecewa ya, mengharapkan sesuatu dari orang lain itu tidak melakukan apa yang kita harapkan, kecewa gitu ya. Ini bisa hubungan dalam lingkungan dekat antara suami istri, antara orang tua dengan anak, bisa tahu kekecewaan itu, atau dalam masyarakat secara umum kepinginlah RT-nya itu resik ya, warganya taat agama, ternyata ada satu dua yang tidak melakukan itu ya, bahkan bisa kadang-kadang mengganggu masyarakat ya, ada bandar judinya dan main di situ, itu kan timbul kekecewaan. Maunya sih baik orang banyak, tapi satu dua bisa jadi ya penyakit gitu ya. Bahkan digunakan juga kata taksan itu sebagai doa kebinasaan terhadap lawan. Ya. Makna-makna itulah yang dimaksud di sini ya. Untuk orang-orang kafir tadi adalah kecelakaan, kehinaan, kegelisahan hidup. Makna awalnya sungguh bertolak belakang dengan keadaan lawan orang-orang kafir yang dikukuhkan oleh Allah kaki-kaki mereka, yaitu orang-orang mukmin mantep. Ya, karena sudah ini memang perintah Allah, saya lakukan. Apapun halangan yang akan akan kita temui, berjalan terus, insya Allah yang surkum Allah akan memberi pertolongan. Ya contohnya saya nggak tahu, mudah-mudahan juga tulus, ikhlas. Namanya wartawan yang haji darat itu memang sudah niatnya kuat. Ya, walaupun dalam perjalanan mengalami kesulitan tentang visa macam-macam, toh akhirnya sampai sini ya, wasabbit aqdamakum. Allah mengokohkan ya, baik akdam kakinya termasuk niat hatinya ya. Ya alhamdulillah saya baca di koran, tidak tahu nanti apa ada lagi yang model semacam itu. Ini mungkin jadi pionir ya, orang yang mencoba pertama ya, dia tidak butuh uang, pakai nulis satu lembar dikirim dengan ke korannya, oleh korannya sudah dikirim duit ke sana ya. Sangu saya kira tidak terlalu sulit bagi wartawan. Penyebutan kalimat wa adalla a'malahum ya, menghapus amal-amal mereka untuk menampik dugaan bahwa amal-amal mereka yang pada lahirnya terlihat baik akan bermanfaat bagi mereka dalam meringankan siksa. Ini karena amal-amal tersebut sama sekali tidak berbekas di hari kemudian, karena mereka tidak melakukan. Karena mereka melakukannya bukan karena Allah, akan tapi
memperoleh nama baik. Allah menjadikan amal-amal tersebut sia-sia seperti debu yang berterbangan. Demikian dalam surat Al-Furqan ayat 23. Ya, banyak orang melakukan perbuatan baik, mungkin penemuan ilmiah, ya. Tapi kalau dasarnya itu tidak lillahi ta'ala, ya sudah dapat pujian, dapat uang royalti dan sebagainya, tapi di sisi Allah nanti tidak ada harganya sama sekali. Orang kafir, ya. Jadi kalau orang muslim sedikit pun wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, amal sedikit pun karena lillahi ta'ala, dia akan menerima balasan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Tadi dihadapkan antara bagaimana orang mukmin, bagaimana orang kafir, dan kesudahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ya, ini tetap dihadapkan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Ya, turisme itu berkembang karena antara lain ayat Al-Quran. Ya, untuk keliling kemana saja, ya, di penjuru bumi ini. Ya. Dammarallahu alaihim. Ya, Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka. Walil kafirina amsaluha, dan bagi orang-orang kafir yang seperti itu. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir tidak mempunyai pelindung. Ya, pelindung yang nisbi barangkali ada. Ya, negara boneka itu dilindungi oleh negara yang kuat, itu nisbi. Kalau negara kuatnya ambruk, negara bonekanya juga ambruk, gitu ya. Tapi kalau pelindung Allah, Allah itu aziz, Allah itu tidak pernah terkalahkan. Jadi siapa yang dilindungi oleh Allah, insya Allah dia juga akan kokoh. Ya. Sikap kaum musyrikin yang membenci Al-Quran, membangkang, ya, kepada Rasul, sungguh tidak masuk akal, katanya dia. Ini kan khususnya orang-orang di Mekah zaman Nabi. Kemudian disuruh mereka, afalam yasiru fil ardi, mbok yo lunga, ya, ke utara, apa yang ada di sana, bekas-bekas kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh dan sebagainya, bekasnya masih ada sampai sekarang. Ya, sikap yang sedemikian itu mereka tidak melakukannya. Ya, mereka mengabaikan pelajaran yang terhampar dan pengalaman masa lampau. Ya, kita dulu juga kenal Majapahit, kenal Sriwijaya dan sebagainya. Kenapa mereka itu kok hilang? Nah, itu harus dipelajari sejarah. Ya. Karena itu ayat di atas mengecam kaum musyrikin dengan menyatakan, ya, maka apakah mereka duduk berpangku tangan dan tidak mengadakan perjalanan di muka bumi di mana terhampar aneka bukti dan peninggalan umat terdahulu, sehingga mereka dapat memperhatikan sebagaimana kesudahan dan akibat yang diderita oleh orang-orang yang mendustakan Rasul sebelum mereka. Ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh. Jika kamu memperhatikan, ya, perjalanan perdagangan di samping golek tadi, melihat, loh ini kok ada kampung yang
Sudah kosong padahal bekas bangunannya hebat-hebat. Ini kenapa? Mestinya mereka berpikir. Ya, jika kamu mau memperhatikan, niscaya kamu mengetahui bahwa Allah telah menimpakan kebinasaan. Ya, baik jiwa, harta, keturunan, ya. Jadi generasi yang lampau. Dan bagi orang-orang kafir, kapanpun dan dimanapun, akibat-akibat buruk yang seperti itu. Yang demikian itu, yakni ganjaran yang diterima orang yang beriman dan sanksi yang menimpa orang-orang kafir, disebabkan karena sesungguhnya Allah adalah pelindung, maula, yang memberi pembelaan dan mencurahkan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir tidak mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka dari kehancuran, dan tidak pula memperoleh perlindungan sebagaimana perlindungan yang dinikmati oleh orang-orang beriman. Ya, orang beriman pun juga harus selalu introspeksi. Rukun enggak antara orang beriman satu dengan yang lain? Kalau tidak rukun ya bisa aja sama-sama beriman tapi nasibnya tidak baik, gitu ya. Iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Baik dalam satu negara, mungkin antar negara satu dengan negara yang lain. Kalau persengketaan diselesaikan dengan cara yang baik-baik, diplomasi, ya. Tapi ya jangan garai terus, gitu loh ya. Sementara ulama berpendapat bahwa firman-Nya walil kafirina amsaluha ayat 10, ya, dan bagi orang-orang kafir yang seperti itu telah terbukti pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana contohnya? Tokoh-tokoh mereka terbunuh dalam perang Badar. Ya. Tahun kedua sesudah Nabi hijrah. Tentara Islam itu hanya 300-an, tentara musyrik itu 1000-an. Tapi kemenangan gilang gemilang diperoleh kaum muslimin. Ya. Menang gilang gemilang, tapi pulang dari perang Badar pun itu Nabi menyatakan rojakna mina jihadil asghar illal jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang kecil ini untuk menuju perang yang lebih besar. Para sahabat juga heran ya, sudah dapat tawanan, mungkin dapat rampasan perang, kok masih dianggap perang kecil. Ya, jihadul akbar adalah jihadun nafsi, ya, memerangi hawa nafsu. Kadang-kadang lupa, setelah menang itu lalu lupa, sembrono. Berlawan itu tidak mesti hanya lawan yang ketok nggawa bedil, tapi dalam diri kita sendiri ada hawa nafsu yang itu harus dikendalikan. Ya, hawa nafsu tidak dimatikan tapi dikendalikan. Ya, kalau wong nggak kepingin maju lah itu sudah tidak salah. Itu harus dikendalikan. Bagaimana cara majunya, maju ke arah mana lah itu yang ditoto ya. Perang Badar, dalam perang Hunain sekian banyak juga yang terbunuh. Sedang dalam perang Khandaq mereka diporak-porandakan oleh angin ribut. Ya, karena Allah itu maulah. Kira-kira kondisinya tidak seimbang antara kaum muslimin dan orang kafir, angin ribut didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Fathu Makkah mereka mendapatkan kehinaan yang tidak ada taranya. Nabi tidak balas dendam. Ya, tapi ya karena mereka merasa kuat, tahu-tahu Nabi masuk kota Mekah, mereka nggak berani memberi perlawanan. Itu kan, ya, bagaimana? Ibarat tentara sudah moralnya sudah amblek itu ya. Ya, memang dalam perang Uhud kaum muslimin ditimpa musibah akibat kesalahan sebagian anggota pasukan yang tergiur oleh materi. Dan pada masa kini pun kaum muslimin dikalahkan oleh orang-orang kafir dengan sebab serupa. Ini perbandingan zaman dulu dengan zaman sekarang. Yakni kecintaan kepada materi dengan mengorbankan nilai-nilai agama. Ya, itu. Entah yang
anggota DPR yang hedonis ya, mobilnya hebat-hebat, yang di luar DPR juga banyak yang hidupnya begitu gitu loh. Ya, yang di DPR ada, yang di luar DPR juga banyak. Ya, pokoknya suke omahe apik, motore apik, ya sing dipangan mewah-mewah. Ya, nah, lupa bahwa itu adalah ujian dari Allah. Ya, yang menilai adalah Allah. Anugerah yang banyak, nikmat yang banyak digunakan untuk apa? Untuk mencari ridho Allah atau bahkan ya mengarah sesuatu yang menjadikan kemurkaan Allah. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat di atas merupakan salah satu ayat yang paling memberi harapan pada orang-orang yang beriman. Ya, karena kita punya pelindung itu. Ya. Ya. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Ya, kita punya pelindung, punya penjaga, punya penolong yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjanjikan perlindungan Allah kepada alladzina amanu, bukan kepada al-mu'minun. Ini ditegaskan ya. Apa bedanya alladzina amanu dan al-mu'minun? Kalau dalam surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun, apa bedanya kira-kira? Ya, sudah sering dalam penjelasan yang lalu apa perbedaan itu. Kata al-mu'minun mengesankan kemantapan iman pada diri orang yang bersangkutan, berbeda dengan alladzina amanu yang sekedar menunjuk adanya benih iman pada diri seorang. Ini serupa dengan kata-kata penyanyi dan menyanyi. Penyanyi itu sudah disuruh nyanyi kapanpun oleh siapapun dia, ya. Tapi sedang orang menyanyi, mungkin menyanyi baru belajar tolong dino nyanyi sepisan niku, Pak. Ya, mungkin ada perpisahan sekolahan, ada anak ditunjuk supaya tampil bagus, dia latihan terus, gitu ya. Tapi penyanyi itu kapanpun disuruh nyanyi apapun keluar itu, ya. Lagu Inggris, lagu macam-macam, karena dia memang sudah penyanyi, gitu ya. Kalau saya disuruh nyanyi, nggih, minta maaf saja. Yang pertama, ya, al-mu'minun menunjuk pada seorang yang profesinya ya telah berulang dan sering kali menyanyi, sedangkan yang kedua hanya menunjuk siapa yang menyanyi walaupun tidak sering melakukannya, bahkan kalau hanya sekali atau sedang bernyanyi. Itu bedanya alladzina amanu dan al-mu'minun, ya. Mu'minun sudah mendarah daging, gitu ya. Kata maula, maulanya artinya bisa banyak, ya, bisa pelindung, ya. Kadang-kadang sayyidnya punya budak itu disebut maula. Kadang-kadang budaknya sendiri juga disebut maula, gitu. Jadi lihat konteksnya penggunaan kata maula. Terambil dari kata walia yang antaran berarti dekat. Dari sini kata tersebut berkembang menjadi maknanya sesuai dengan konteks uraian. Ya, ia antara lain bermakna penolong, pelindung, serta semua yang mengurus dan menangani secara baik pihak lain. Ya, wali kota ya boleh itu maulanya orang kota Malang. Karena dia harus melindungi dan melayani warga Malang, mencukupi apa yang dibutuhkan, ya, supaya jalannya aman, tidak banyak tubrukan. Itu tanggung jawab akhirnya wali kota, walaupun punya pembantu-pembantu, ya, kepala dinas itu. Ia juga berarti pemilik. Maula itu artinya bisa pemilik. Dalam konteks ayat di atas, makna tersebut dicakup oleh kata maula yang tertuju terhadap kaum beriman. Memang juga Allah adalah maula orang-orang kafir, tapi dalam arti pemilik yang menguasai mereka sekaligus dekat, ya, dan mengetahui secara rinci segala apa yang mereka lakukan. Terhadap orang kafir juga maula, tapi kelakuannya apa, atine karepe apa itu Allah mengetahui. Tapi maulanya bagi orang-orang beriman mempunyai ahli, ya, arti melindungi, menjaga, mengarahkan, memberi hidayah dan sebagainya. Terhadap orang kafir Allah itu kan ada, ya. Raqib atid itu tidak mengikuti hanya orang Islam, ya. Orang-orang kafir, orang musyrik pun juga diikuti oleh raqib dan
Atid. Ya, nanti bukunya itulah itu nanti yang akan menjadi BAP-nya, ya. Apa? Buku berita acara kehidupan itu nanti. Ya, mudah-mudahan Allah ya kita jadikan pelindung yang mutlak ya bagi kehidupan kita selalu mohon perlindungan ya dalam segala aspeknya. Iman kita supaya dilindungi, fisik kita dilindungi, kekayaan kita dilindungi, anak cucu kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.